Oke teman-teman, kembali bersama saya Kak Vino dalam channel Dr. Med Plus. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang hidrokarbon ya teman-teman. Dan kali ini kita akan bicara tentang bagaimana kita memberikan suatu nama ya, atau tata nama ya, alkana, alkena, dan alkuna. Ya, untuk penjelasan apa itu alkana, alkena, alkuna, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Oke, jadi ketika kita sudah bicara alkana, alkena, alkuna, pastinya kita akan memberikan nama-nama dari senyawa itu. Nah, namanya jelas tidak bisa sembarangan ya teman-teman ya. Kita harus punya aturan-aturan khusus. Nah, kita akan pelajari di sini ya teman-teman ya. Nah, aturan tata nama secara umum itu seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama adalah tentukan rantai utama. Nah, rantai utama itu adalah rantai yang memuat atom karbon atau C paling panjang, atau rantai yang memuat atom karbon paling banyak dan mengandung ikatan rangkap. Nah, itu yang disebut sebagai rantai utama. Yang kedua adalah temukan rantai cabang yang menempel pada rantai utama. Kemudian yang ketiga beri nomor atom C pada rantai utama, sedemikian sehingga atom C yang memiliki ikatan rangkap atau atom C yang memiliki rantai cabang memiliki nomor terkecil. Kemudian, apabila ada lebih dari satu cabang, urutan penamaan disesuaikan dengan urutan abjad pada nama cabangnya. Bingung kan teman-teman ya? Susah kalau dijabarkan secara kata-kata ya kan. Nah, daripada bingung kita langsung praktek aja ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita lihat juga, tadi kan ada rantai utama dan rantai cabang tuh ya. Nah, rantai utama itu adalah rantai-rantai yang merupakan derajat homolog ya, teman-teman udah belajar di video sebelumnya seperti metana, etana, propana itu adalah rantai utama. Nah, sedangkan rantai cabang itu biasanya nanti seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau ada cabang yang isinya adalah C1 itu namanya metil. Kalau ada cabang yang isinya C2 itu namanya etil. Kalau C3 propil, kalau yang bentuk seperti ini namanya isopropil. Nah, dan lain-lain. Nah, ini nanti kita akan bahas sedikit-sedikit dengan konteks tata nama ya, seperti itu. Jadi ini beberapa cabang yang biasanya cukup sering dikeluarkan seperti itu ya. Nah, kita nanti akan coba di penamaan aja ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita punya seperti ini namanya bagaimana sih gitu ya. Nah, kita harus menetapkan rantai utama dulu. Rantai utama adalah rantai yang paling panjang C-nya, dan kalau dia ada ikatan rangkap itu harus diikut sertakan ikatan rangkapnya. Nah, untuk sebagian pertama ini kita tidak menemukan ada ikatan rangkap. Jadi kita harus hanya mencari jumlah C yang paling panjang. Nah, itu kita sebut misalkan seperti ini nih. Kita bilang ini rantai yang paling panjang ya. Kita ambil seperti ini. Nah, ini ada 4 ya C-nya. Gitu. Sedangkan kalau yang nomor 2 ini hati-hati nih teman-teman. Di sini ada C2 ya, C2H5. Berarti itu dihitung 2 ya. Jadi rantai terpanjangnya itu kita bisa lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita ke atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berarti yang diambil adalah yang seperti ini nih. Nah, ini yang diambil sebagai rantai utama. Ya, karena dia paling panjang. Nah, sedangkan yang ini ya yang paling panjang masih tetap yang paling yang lurus seperti ini ya. Jadi rantai utama belum tentu rantai yang lurus ya teman-teman. Yang penting adalah dia paling panjang ya, C-nya paling panjang. Nah, untuk rantai utama itu kita kasih namanya dulu nih. Ini adalah 4 ya, dalam bentuk alkana ya, karena tidak ada ikatan rangkap. Nah, jadi 4 alkana itu namanya adalah butana gitu ya. Sedangkan kalau yang nomor 2 ini namanya adalah heksana. Ya. Lalu kalau nomor 3 ini namanya adalah pentana. Nah, ini teman-teman harus tahu ya, karena C5, C6, C4 itu harus tahu. Nah, kemudian sisanya ini berarti disebut sebagai rantai cabang. Nah, rantai cabang ini adalah cabang metil nih. Ini metil, ini juga metil. Ya, ini juga metil nih teman-teman. Ini juga metil, ini juga metil. Nah, sekarang rantai utama ini kita juga harus berikan nomor ya. Nomornya itu dimulai dari pada saat dia bertemu dengan cabang itu lebih kecil nomor berapa. Jadi kalau
di soal yang pertama ini, kalau kita berikan di sini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, berarti cabang ini bertemu di nomor 2. Gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi kanan, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, maka kita akan bertemu cabang ini juga di nomor 2. Nah, tetapi kita akan pakai yang dari kanan. Kenapa? Karena cabang yang ditemukan dari kanan itu lebih banyak. Ya, jadi ini cabangnya ada 2 ya. Jadi itu kita gunakan penomoran seperti itu. Nah, kemudian kalau yang nomor 2 ini jelas, ini nomor 1, nomor 2 ya, karena ada 2. Lalu 3, 4, 5, 6. Ya. Lalu kalau yang ini kita bisa mulai dari kiri nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Karena kalau kita mulai dari kanan, nanti cabangnya akan bertemu baru di nomor 3. Pokoknya diambil dari cabang yang terkecil nomornya. Nah, lalu ini kan cabangnya namanya metil nih ya. Metil. Nah, kalau metil itu berarti ini ada 3 metil. Nah, 3 metil itu disebut sebagai trimetil. Ya. Sedangkan kalau yang nomor 2 ini hanya 1 metil aja, ya sudah, itu adalah metil saja. Sedangkan kalau yang ini ada 2 metil, itu disebut sebagai dimetil. Nah, kemudian kita berikan nomor nih. Cabang ini ada di nomor berapa aja? Ini ada di nomor 2, ada di nomor 2, dan ada di nomor 3. Makanya namanya 2, 2, 3 trimetil butana. Pemisahannya kita berikan tanda strip ya. Sedangkan kalau yang nomor 2 ini cabangnya ada di nomor 3. Jadi namanya 3 metil heksana. Nah, kalau yang ini cabangnya ada di nomor 2 dan 3. Jadi 2,3 dimetil pentana ya. 2,3 dimetil pentana. Seperti itu teman-teman untuk menamakannya. Nah, kita coba di contoh berikutnya ya. Nah, ini ada ikatan rangkap nih. Ya, kalau ikatan rangkap itu rantai utamanya harus memuat ikatan rangkap dan dia tetap harus paling panjang ya. Nah, kalau di nomor A ini dia cuma rantai panjang doang, berarti sudah nggak ada cabangnya ya. Lalu kalau yang ini kayaknya tetap rantai utamanya pasti ini paling panjang ini ya, teman ya. Oke. Nah, kalau yang ini rantai utamanya kayaknya juga tetap nih paling utamanya paling panjang ini ya. Ya, lurus ya. Sedangkan kalau yang di sini ini juga rantai utamanya di sini ya. Nah, lalu kita berikan nomor dulu ya. Kalau yang ini kita nggak usah kasih nomor lah ya, karena ini dia sudah hanya rantai utama aja. Tapi kalau yang ini, nah nomornya harus terkecilnya dari rantai ikatan rangkap nih teman-teman. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ya. Lalu kalau ini juga ini harus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, kalau yang ini nih, ini kita harus mulai nomor satunya dari sini nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kenapa? Karena ini loh, teman-teman harus melihat ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya harus dari nomor yang paling kecil. Ya. Nah, sekarang kita berikan nama nih. Ya. Kalau yang nomor A, ini namanya sudah hanya namanya butena ya. Butena, karena dia isinya 4 dan sebagai ikatan rangkap. Kalau nomor B ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini namanya adalah heksena ya. Heksena. Kemudian yang C ini 5. 5 itu namanya pentena. Ya. Lalu yang D itu namanya adalah heksena juga. Nah, cuman teman-teman harus ingat satu hal ya. Kalau kita bicara alkena dan alkuna, itu rantai utamanya juga ada nomornya. Nah, nomornya itu dinomori berdasarkan nomor celahnya dari nomor celah terkecil. Jadi ini celah ya, celah itu antar
C dengan C ini disebut sebagai celah gitu ya. Nah, rantai rangkapnya ada di nomor berapa? Jadi kalau ini kan rantai rangkapnya ada di nomor 2 ya, dihitung dari kiri maupun dari kanan tetap nomor 2. Jadi ini namanya 2 butena. Ya. Sedangkan kalau yang B ini celahnya ada di nomor 1, namanya 1 heksena. Kalau yang ini 2 pentena. Ya. Kalau yang ini 1 heksena. Jadi ingat rantai rangkapnya dihitung dari nomor celah terkecil. Nah, kemudian kita baru menamakan untuk cabangnya ya. Nah, cabangnya ini metil ya. Ini juga metil juga ya. Ini juga metil semua ya. Jadi ini masih kita bicara dengan metil, tapi metilnya jumlahnya ada lebih dari 1 ya. Nah, untuk yang nomor A tidak ada cabang, untuk yang nomor B itu metil ada 2. Metil ada 2 tadi namanya dimetil. Dia ada di nomor 3 dan 4. 3,4 dimetil 1 heksena. Ya. Nah, sedangkan yang nomor C ini metilnya ada di nomor berapa ini? Banyak nih ya. Ada di nomor 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 metil itu namanya tetrametil ya. Kita pindah di sini ya. 2,3,4,4 namanya tetrametil ya. Jadi ini kalau disambung 2 pentena ya. Gitu ya. Kita hapus yang ini. Nah, lalu kemudian yang berikutnya yang ini ada di nomor 345 ya. 3,4,5. Kalau ada 3 metil namanya trimetil ya. 1 heksena ya. Itu teman-teman ya untuk memberikan nama alkena ya. Oke, jadi seperti itu untuk konteks tata namanya ya teman-teman ya. Nah, berikutnya untuk yang alkuna nih. Nah, alkuna ini jelas ya, itu ada ikatan rangkap 3. Tata namanya hampir bisa dibilang persis dengan alkena nih teman-teman. Yang penting teman-teman harus melihat di mana dia punya rantai rangkap itu harus ikut dan kita cari C yang paling panjang. Jadi kalau di sini ini kayaknya tetap rantai utamanya adalah rantai yang paling lurus ya, seperti ini. Ini juga ya. Ini rantai utamanya. Kemudian ini juga ya, ini rantai utama. Nah, ini kebetulan aja rantai utamanya adalah rantai yang paling panjang. Tapi tidak selalu rantai utama adalah rantai yang paling panjang ya. Nah, kita kasih nomor, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini juga nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga dari kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, untuk menamakannya prinsipnya sama dengan alkena ya. Jadi kalau ini ada 4, cuman dalam bentuk una, berarti namanya butona. Dan ingat, ini rantai rangkapnya ada di nomor 1, berarti 1 butona. Ya, kemudian yang ini adalah heptuna karena dia ada 7 ya. Heptuna dan dia ada di nomor 2 ya. 2 heptuna. Ya. Kemudian yang ini juga heptuna. Dia ada di nomor 3 ya. Jadi 3 heptuna. Oke ya. Nah, kemudian ingat kita akan bicara dengan cabangnya. Nah, ini cabangnya namanya metil. Nah, ini teman-teman kita melihat yang berbeda ya. Ini cabangnya bukan metil tapi ini namanya etil ya. Ini etil. Ini metil, ini juga metil ya. Jadi kita tinggal kasih nama seperti tadi. Ini namanya metil, metilnya ada di nomor 3. Jadi 3 metil 1 butuna ya. Sedangkan yang ini itu ada etil di nomor 4 ya. 4 etil 2 heptuna. Ya. Kalau yang ini
ada metilnya 2 itu namanya dimetil ya kan. Dia ada di nomor 2, dan nomor 2. Jadi 2,2 dimetil 3 heptona ya. Nah, ini adalah gambaran tata nama dasar untuk alkana, alkena, dan alkuna. Ya, teman-teman, nanti untuk tata nama yang pengembangan kita akan bahas di video selanjutnya ya, teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk gambaran dasar ya, teman-teman nanti bisa nonton video-video yang lainnya ya di bab ini. Tetap semangat belajar, jangan lupa di-share video ini mungkin kalau teman-teman merasa ini berguna, dan jangan lupa saksikan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.